Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. I'm very happy to meet you today. Well, I am Ma'am Sabriani. I'm going to study with you today in English class in Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas Ki. Well, students, today we are going to continue our material about news item actually, but the term is direct and indirect speech. But before, it's okay to recall our previous material. Ibu ingin mereview kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan news item, ya, supaya lebih merefresh lagi. Oh, kita pernah belajar yang seperti ini. Nah, itu yang akan kita lanjutkan hari ini. Baik, kita review. Tentang terkait dengan news item, there are 4 points that you have to understand. The first is about the definition. What is actually the news item? Apa itu berita? I believe that you still remember that news item is a specific information or news. Jadi berita itu adalah informasi spesifik atau berita, ya. Kemudian the second one is about the social function, fungsi sosial. Do you still remember the social function of news item is to inform? So when you find a question relating to social function or the purpose of writing of news text, jadi jika Anda menemukan sebuah pertanyaan di mana pertanyaannya itu terkait dengan apa fungsi sosial atau tujuan penulisan sebuah berita, maka you just have to find out the word inform, ya, menemukan informasi tentang newsworthy event or important event, menemukan informasi terkait dengan berita yang layak untuk diberitakan atau kejadian-kejadian penting. The third one is the generic structure. Masih ingat apa struktur umumnya dari berita? Ada yang namanya headline, judulnya, kemudian ada yang namanya newsworthy event, and then background event, and the last one is source, ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya language features. Ciri-ciri kebahasaannya apa saja? Dia menggunakan saying verb, action verb, kemudian using past tense, and also direct and indirect speech. That will be our topic today. Ya, jadi bagian ciri-ciri kebahasaan dari berita yang akan kita pelajari hari ini adalah direct and indirect speech. Kita lihat contohnya. This is the examples. The purpose of this organization is to make social contribution to others and to expand leadership development among other young people. Jadi, ketika kita membaca sebuah berita, kita selalu menemukan yang seperti ini. Nah, jadi dia punya quotation, ya. Jadi dia punya quotation, ada kutipan langsung dari seseorang ataupun tidak langsung. This is the examples. Okay. In news, sometimes you find this one, quotation mark or speech mark, kemudian ada source, sumbernya, kemudian ada kata said, told, ya, explained. Nah, ini adalah contoh real yang selalu kita temukan terkait dengan
direct and indirect speech. Hari ini kita akan bahas tuntas terkait itu supaya Ananda lebih hebat lagi membuat sebuah berita, producing news or writing news. Okay, let's have a look the first material. Okay, learning objective. At the end of this lesson today, you are expected to be able to construct good direct and indirect speech. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, Ananda diharapkan mampu membuat kalimat yang baik dari direct and indirect speech. And the second one is you are able to change direct speech into indirect one. Ananda sudah jago mengubah dari direct speech, kutipan langsung, menjadi kutipan tidak langsung. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Let's start. Okay, we start from direct speech. Direct speech is used when we repeat what someone says without changing anything. Jadi, direct speech itu, kutipan langsung itu digunakan ketika kita ingin mengulangi what someone said, apa yang orang lain katakan, without, tanpa changing anything, tanpa mengubah apapun dalam kalimatnya. Kemudian kalimat yang dikatakan itu putting the phrase between the speech or the quotation mark. Jadi kita meletakkan kalimatnya itu di antara dua quotation, tanda petik. Kalau di American itu biasanya menggunakan double quotation, in UK itu satu quotation, but it doesn't matter, bukan permasalahan apa-apa, yang penting direct speech itu dia punya tanda petik, nak, ya. Jadi dia punya quotation mark, itu ciri-cirinya, karena dia diucapkan secara langsung tanpa mengubah konteks kalimatnya, tidak ada yang berubah. Kita lihat contohnya. Oke, Rina said, jadi Rina said, I have not finished my homework. Nah, kejadian pada saat itu Rina mengatakan bahwa saya belum menyelesaikan tugas saya. Nah, ketika temannya menyampaikannya pada teman yang lain, Rina said, I have not finished my homework. Let's have a look. Silahkan Anda perhatikan. Tidak ada perubahan kata atau satu kata pun dalam kalimatnya. Jadi dia menggunakan subjek I, kemudian have not, and then finished my homework. Itu namanya kutipan langsung, ya, without changing anything. Tidak mengubah apapun itu. Itu yang dikatakan sebagai direct speech. And how about this one? Indirect speech. Indirect speech or reported speech. Jadi Ananda mungkin nanti akan menemukan istilah reported speech. It's just the same, ya, sama saja. Jadi indirect or reported speech adalah kalimat tidak langsung. Nah, bagaimana konsepnya? It is used when we want to report, digunakan ketika kita ingin melaporkan what someone said, apa yang orang lain katakan, without quotation mark. Jadi tadi kalau direct dia pakai quotation, kalau indirect speech dia tidak pakai quotation. Ya, kemudian without necessarily using exactly the same word. Tadi direct dia pakai exactly the same word, sama katanya, tidak mengubah apa-apa, tapi di bagian indirect speech dia mengubah kalimatnya, jadi ada kata yang diubah dalam kalimat tersebut, ada unsur-unsur yang diubah dalam kalimat tersebut. Jadi sudah bisa bedakan, nak, ya. Jadi kalau direct speech dia tidak diubah kalimatnya, kemudian dia punya quotation mark. Kalau indirect speech atau reported speech dia tidak menggunakan quotation mark dan kalimatnya diubah. Let's have a look the examples. Oke. Kembali Rina. Rina tadi mengatakan bahwa I have not finished my homework. Nah, teman yang lain ketika bercerita tentang pernyataan Rina mengatakan, Rina said that she had not finished her homework. Okay, pay attention first. Nah, I have not changed into she had not. And then finished. My homework become her homework. Jadi ada perubahan. Tadi direct speech tidak ada perubahan, indirect speech ada perubahan, ya. Oke, kita lihat. Kalimat ini
akan kita analisis bersama. Let's have a look. Okay, I start from the subject. Jadi saya, Rina mengatakan, kemudian kita melaporkan pada orang lain bahwa Rina mengatakan bahwa saya telah menyelesaikan PR-nya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, nah, kita ceritakan bahwa Rina mengatakan bahwa dia belum menyelesaikan tugas rumahnya atau PR-nya. Nah, lihat perubahannya. Kita mulai dari sini. I become she. Satu, perubahan pertama. Kemudian yang kedua, have not finished become had not finished. Second change. And my become her. Third change. Ketiga, apalagi yang ada perubahannya? Nah, lihat di sini tidak ada kata, kalaupun ada seperti ini, Rina in conversation ya, dalam percakapan. Nah, di sini dikatakan Rina said that. Ya, jadi ada satu, ada say that, and then the change of tenses, and the last one is her. Oke, ini terkait dengan teori umum dari direct and indirect speech. Kita lihat the composition of indirect speech. Ketika kita ingin mengubah sebuah kalimat direct speech into indirect speech, ada beberapa perubahan. Perubahan pertama adalah reporting verb. Ini reporting verb. Yang tadi itu Rina said that. Itu yang dikatakan sebagai reporting verb. And the second one is back shift. Back shift relate to the change of tenses, perubahan bentuk-bentuk waktu dalam bahasa Inggris khususnya untuk indirect speech. Kemudian, back shift sudah, and then the change of pronoun, perubahan kata ganti. Tadi ada my berubah menjadi her, itu adalah change of pronoun and change of adverb. Jadi ada beberapa kata keterangan yang akan juga mengalami perubahan dalam perubahannya ke dalam direct and indirect speech. Kita lihat perubahan yang pertama, reporting verb. Jadi ada kata kerja yang melaporkan, ya. Jadi yang paling sering dipakai, masih ada kata-kata yang lainnya, tapi yang paling sering digunakan adalah say and tell. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya, ya. Jadi ibu menggunakan kata dasarnya saja, but you may use in past form, bisa digunakan dalam bentuk lampau, karena kita melaporkan apa yang sudah orang lain katakan, ya. Jadi say. Ketika menggunakan say, so the reporting verb is say and tell. Jika menggunakan kata say, maka aturannya adalah subjek, pelakunya siapa, kemudian gunakan say. She said that. You may say, you may put here that, but it is optional, ya. Jadi that itu optional. Kita membuat kalimat indirect speech tidak ada that-nya, it's okay, ya. Jadi boleh pakai that, boleh tidak, tetap sama-sama benar. Jadi kalau ketika di sini ada statementnya, kita mau mengatakan she said she, boleh tanpa that, oke? Atau cara yang kedua adalah subjek, kemudian say to someone. Jadi tidak bisa, nah itu kita pakainya she said me, itu tidak bisa, ya. Harus ada to dulu, baru someone-nya siapa? Siapa yang diberitahu? Penggunaan kata say langsung ke frase isi dari indirect speech-nya, atau kita menggunakan say, mengatakan kepada siapa, baru frase dari atau klausa dari indirect speech-nya. Dan yang kedua menggunakan kata tell. Nah, kalau tell itu ada someone, tidak pakai to lagi. So, subject and then tell someone. She told me, sama, you may use told me that or not, it's up to you. She told me that. Dia memberitahukan pada saya bahwa. Jadi dua kata ini yang paling sering dipakai ketika membuat kalimat tidak langsung, indirect speech. Selanjutnya poin kedua adalah back shift. Nah, ini kalau Ananda melihat ini, jika Ananda melihat ini, pasti langsung terbayang dengan semua jenis tenses dalam bahasa Inggris. Ya, actually we have 16 tenses.
ada 16 tenses, tapi perubahannya seperti ini karena di bagian terakhir, nah di bagian future ini, both dia punya present and past form, ya. Tapi di sini tidak tertuliskan apakah dia present atau past. Langsung saja tulis future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Jadi di sini yang kita lihat hanya 12. Nah, semua ini kebanyakan dari sini mengalami perubahan ketika diubah ke direct menjadi indirect speech. Jadi ada present simple, kemudian berubah menjadi past tense. Kita lihat. Ada yang sudah, I'm going to show you. Ibu akan menjelaskan, start from 2 ini dulu ya. Jadi ketika menjelaskan 12 ini tentu mungkin Ananda akan bingung melihatnya karena terlalu banyak. Makanya Ibu akan dari 2 poin ini dulu bagaimana caranya supaya akan diubah ke direct indirect speech. Oke, let's have a look. Ibu sudah potong yang bagian future tadi. Tadi kan ada present, past, and future. Nah, di sini ada present and then past. Ya, let's have a look. Present simple atau yang sering Ananda kenal sebagai simple present or present tense. Ya, tapi di sini sengaja dibalik seperti ini supaya dia sama-sama terlihat presentnya. Nah. Present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Jadi, Ibu berharap Ananda sudah mengetahui pola dasarnya ya. Jadi ketika when we talk about present simple, so the pattern is subject and verb 1. For example, I is the subject, and then verb 1 is write. I write some notes. Ya. Kebiasaan atau mungkin currently happen, baru-baru saja terjadi atau saat sekarang ini saya menulis catatan, saya membuat catatan. Kemudian kalau present continuous subject yang pakai to be is are, present to be present, and then the continuous is the verb ing. So when you find out this term continuous means the verb is added with ing, verb ing. I, the subject, to be is are. I pasangannya Okay, and then the verb is added in. I'm writing. Saya sedang menulis catatan atau membuat catatan. Nah, bagaimana dengan present perfect? Jadi tadi continuous itu ciri-cirinya adalah pakai to be, kemudian ing. Coba kita lihat di sini pasangannya. Continuous. Pakai to be ditambahkan dengan ing. Perbedaannya kalau dengan present continuous, di present continuous itu is are, kalau di past continuous was were. Kalau di sini I'm writing some notes, saya sedang membuat catatan. Kalau di bagian past continuous, dia lagi membuat catatan. Ini maksudnya past was writing, pada saat itu dia sedang menulis. Itu maksudnya ya, sedang menulis di waktu yang lampau. Kemudian ketika Ananda menemukan kata perfect, ya itu berarti sama ini perfect. Nah, maka dia ciri-cirinya adalah punya have, has, dan had. Kalau present dia pakai have dan has. Kalau past dia pakai had. Let's have a look. Subject. Kemudian dia pakai have atau has karena dia present. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Saya telah, kata kerja bentuk ketiganya written. Ya, sama dengan di sebelah. Itu dia tapi bedanya dia pakai had. Kemudian kata kerja bentuk ketiga sama artinya telah menulis. Oh, ada kesalahan. Sorry. Di sini had written some notes. Sama artinya telah. Nah ya, jadi kalau ada kata perfect berarti dia have, has, had. Had untuk pastnya. Sekarang ada kata perfect continuous. Nah, kalau tadi ada perfect berarti ada have, has-nya sama dengan yang di atas. Kalau continuous ada ing-nya. Ya, kita gabung. Bagaimana caranya? Oke, subject, kemudian dia pakai have dan has atau has, kemudian dia harus pakai to be, tapi to be is are itu tidak bisa dipakai ketika dia berada di tengah. Jadi is are itu namanya direct
direct to be. Dia harus berada langsung di belakang subjek. Ya, jadi ketika ada have dan ada verb ing yang harus digabung, maka kita menggunakan to be khusus namanya been. Ya, jadi subjeknya, kemudian pasangannya I adalah have, berikan been, kemudian and then writing, nih verb ing, kemudian some notes. Apa perbedaannya dengan past perfect continuous? Perbedaannya hanya di bagian have, has, had-nya saja. Nah, ini berubah menjadi had. Nah, itu ciri-cirinya. Ibu ulang ya. Ibu ulangi bahwa ketika Ananda menemukan kata present simple berarti kata kerja bentuk pertama. Kalau past simple berarti kata kerja bentuk kedua. Itu ciri-cirinya. Kemudian if you find out the word continuous. Nih, maka ciri-cirinya adalah to be ditambah verb ing. Ada to be, ada verb ing. Kemudian if you find out the word perfect, maka kata kuncinya adalah have, has, dan had. Have, has for present, had for past. Kalau ada kata, nah tadi ibu bilang kalau ada perfect berarti have, has, had. Kalau ada continuous berarti harus ada to be, ada ing. Ketika digabung menjadi present perfect continuous berarti dia pakai have, has, pakai yang ini, pakai ini juga. Kita gabung menjadi subject have, has, kemudian berikan kata bantu been, to be been, kemudian verb ing. Nah, itu memang agak rumit nak ya, tapi itulah prosesnya ketika kita belajar terkait dengan indirect speech. Nah, bagaimana dengan perubahannya? Nah, seperti ini. Jika Ananda menemukan sebuah kalimat yang akan diubah ke indirect speech dan bentuknya adalah simple present or present simple, bentuknya subjek kata kerja bentuk pertama, maka di indirect speech-nya, di bagian kutipan tidak langsungnya, kata kerja bentuk pertamanya diubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Ya, dia mengatakan, I write some notes. Saya menulis catatan, membuat catatan. Ketika diubah kita mau melaporkan pada orang lain. Dia tadi bilang bahwa dia menulis catatan. Nah, write-nya ini berubah menjadi wrote. Jadi tabel ini memudahkan Anda untuk melihat bahwa kalau kata kerja bentuk pertama di direct-nya, maka di past simple-nya berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Kemudian, perhatikan kembali, present continuous ketika dia menjadi direct speech, I'm writing some notes. Diubah ke indirect speech, just the arrow, maka dia berubah menjadi past continuous karena kita melaporkan apa yang sudah terjadi. Jadi contohnya, kita bertanya pada seseorang, lagi kerja apa? What are you doing? I'm writing some notes. Saya lagi menulis catatan. Kemudian kita pindah ke tempat orang lain. Kemudian kita ceritakan, dia mengatakan bahwa dia sedang menulis catatan atau membuat catatan. Maka kejadian ketika kita melaporkan itu diubah ke bentuk past. Jadi semua yang present ini diubah ke bentuk past. Jadi present simple berubah menjadi past simple, present continuous berubah menjadi past continuous, and then present perfect became past perfect. Jadi kalau nanti dapat have, has, kita ubah saja menjadi had. Karena perubahannya hanya terletak di situ. Sama ini nak, kalau ketemu is, are, maka kita ubah menjadi was verb. Verb ing-nya sama. Nah, satu berubah menjadi kedua. Kita lihat sini yang keempat. Present perfect continuous. Perbedaannya nih, been, verb ing sama. Been, verb ing. So, when you find out have, has in direct speech, you just have to change into had in indirect speech. Ya, jadi sudah 4 tenses yang berubah nih. Sudah ada 8 bisanya ya. Kemudian bagaimana kalau yang bentuk past? Kalau kita mau ubah ke indirect speech bagaimana? Kalau kalimatnya, kata kerjanya, kata kerja bentuk kedua. Bagaimana cara kita ubah ke
Indirect speech, caranya adalah kita lompati ini ada panahnya. Nah, kalau kalimatnya kata kerja bentuk kedua, subjek kata kerja bentuk kedua, maka dia berubah menjadi had kata kerja bentuk ketiga. Ya, Ibu ulangi, jika Ananda menemukan sebuah kalimat di mana kata kerjanya kata kerja bentuk kedua, maka di bagian indirect speech kita ubah menjadi berikan dulu had, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Dia mengatakan, dia menulis catatan. Ketika kita ubah menjadi past perfect, maka he had written, dia telah menulis catatan, membuat catatan. Ya, jadi perubahannya seperti itu. Kemudian kalau dia past continuous, maka dia berubah menjadi past perfect continuous. Jadi ditambahkan, kalau dia sudah past, kita tambahkan dengan had. Jadi kata kerja bentuk kedua sudah past, kita tambahkan had, kita ubah kata kerja keduanya menjadi ketiga. Nah, ini sudah past, was were itu sudah past, pakai verb ing, kita ubah ke past perfect continuous. Jadi kita tambahkan dulu had, kemudian beri been, verb ing. Nah, bagaimana dengan past perfect? Ya, jadi tadi present jadi past, past simple jadi past perfect. Bagaimana kalau kalimatnya sudah had kata kerja bentuk ketiga? Maka di bagian indirect speech dia akan menggunakan tenses yang sama. Ya, jadi khusus untuk past perfect dan past perfect continuous, indirect speech-nya sama, tidak mengalami perubahan di bagian kata kerjanya. Jadi bagian yang lainnya seperti kata keterangannya atau pronounnya itu tetap. Yang tidak berubah adalah had kata kerja bentuk ketiga atau had been kata kerja yang diberikan dengan ing. Oke, how do you feel? Bagaimana perasaannya setelah 8? Ibu berharap, I do hope that you can understand. Ya, Ibu berharap bisa dipahami. Nanti bisa diulang lagi kok, Nak, ya, kalau tidak mengerti atau ditanyakan pada guru pendamping yang ada di samping Ananda semua, yang mendampingi Ananda hari ini. Baik, kita lanjutkan. How about the future? Oke. Nah, bagaimana dengan yang future? Future itu bagiannya ada seperti ini. Oke. Jadi untuk future ciri-cirinya tadi kalau continuous ada pakai to be, pakai ing. Kalau perfect dia pakai have, has, had. Future ciri-cirinya adalah menggunakan, coba perhatikan, let's have a look. Ada future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Semuanya menggunakan kata will. Nah, apapun di belakangnya, tapi semuanya menggunakan kata will. Bagaimana cara mengubahnya? Caranya adalah semua will itu atau ketika menemukan kata will, ubah ke would. That's it. Itu saja. Ya, jadi ada 4. Sebenarnya ada 8, Nak, ya. Jadi 8 yang menggunakan kata will dan would. Will itu 4, would itu 4. Berarti pasangannya ini. Bentuk pasnya adalah will-nya diganti dengan would. Jadi kita ubah. Kalau subjek will kata kerja bentuk pertama, berarti indirect speech-nya itu adalah subjek would kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau seperti ini, I will write, bisa saja berubah menjadi he, kemudian would-nya would write. Oke, ya, jadi diganti saja will-nya menjadi would. Kemudian future continuous, ada lagi will, kita ubah lagi menjadi would. Berarti dia berubah menjadi he, and then he would be writing. Jadi ini saja yang diubah, will. Jadi ketika menemukan kalimat direct speech yang menggunakan will, mau diubah ke indirect speech, aturannya adalah ubah jadi would. Ya, ini lebih mudah. Subjek, kemudian future perfect, ada will lagi, belakangnya pakai have dan kata kerja bentuk ketiga, tapi tidak ada mengalami perubahan di belakang, maka will-nya saja yang berubah. I will have written.
You change into direct speech become he. Kemudian will-nya jadi would. He would have written. Ya, kemudian sama, will-nya diubah menjadi would. He would have been writing. Jadi orang pertama mengatakan saya telah sedang menulis. Nah, ketika diubah menjadi he would have been writing. Jadi untuk future itu terbilang mudah karena kita hanya mengubah would have ya hingga akhir ya. Jadi untuk future will berubah menjadi would. Ibu harap Ananda memahami ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Exception, ada pengecualian ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian. Contoh, semua yang double O itu dibaca U seperti makanan, food. Kemudian apalagi mood ya, itu double O itu dibaca U, tapi seperti banjir tidak dibaca U, tapi dibacanya A, flood, darah, blood. Nah, itu namanya exception. Bahasa Inggris itu selalu punya exception. Nah, ada exception dalam indirect speech. Apa itu? Don't change the tenses if the information is current and ongoing. Jadi, jangan mengubah tensisnya jika informasinya itu terjadi saat ini atau sedang berlangsung. Contoh, I love my parents. Saya menyayangi orang tua saya. Kejadian itu meskipun diucapkan pada waktu yang lampau, tapi itu masih terjadi sampai sekarang, masih berlangsung sampai sekarang. Maka when we change into indirect speech, ketika kita ubah ke indirect speech, dia berubah menjadi he said that. Ini tetap karena mengatakannya itu sudah lampau, tadi dia mengatakan atau kemarin dia mengatakan. Namun kejadiannya, klausa indirect speech-nya tetap bentuk present. Kenapa? Karena dia current and ongoing. Masih berlangsung sampai sekarang. Contoh, I live in UK. Saya tinggal di UK. Kemudian kita laporkan, he said that. Said, kata kerja bentuk kedua karena dikatakannya dalam bentuk lampau. He lives in UK. Dia tinggal di UK. Sampai sekarang. Ya, jadi tidak semuanya harus diubah, kita lihat kembali, lihat konteksnya. Learning language is always relating to the context. Ya, ketika kita belajar bahasa, tetap harus memperhatikan konteksnya apa. Ya, jadi tidak semuanya harus diubah di bagian direct indirect speech. Oke, tadi yang pertama kita sudah bahwa indirect speech itu ada reporting verb, ya, ada kata kerja yang melaporkan, ada said, ada told, kemudian ada back shift. Back shift itu perubahan bentuk tenses, ya, bentuk waktunya. Nah, yang berikutnya adalah change the pronoun, mengubah kata gantinya. Oke, mengubah kata gantinya. Kita lihat, my vacation start next week. Jadi liburan saya itu mulainya pekan depan. Ketika kita laporkan menjadi he said that. Jadi contohnya ini namanya Ali, ya. Nah, Ali mengatakan bahwa my yang tadinya liburan saya itu Ali. Ali kata gantinya he. Kemudian untuk possessive pronoun dia menggunakan his. Liburannya, nya ini merujuk pada Ali, maka kita ubah ya, my menjadi his. Nah, itu namanya change the pronoun. Oke, lihat coba contoh yang kedua. She is my cousins. Dia mengatakan, kembali kita rujuk ke Ali lagi ya. Ali mengatakan bahwa dia merujuk kepada satu orang perempuan. Ini tetap karena orang yang ditunjuk adalah orang yang sama. My berubah menjadi her. Oh sorry, ini perempuan ya. Jadi yang kita tidak merujuk ke Ali. Maaf, ibu tidak perhatikan. Jadi contohnya siapa? Seorang perempuan, a girl. Nah, maka rujukannya adalah, kata gantinya adalah menggunakan her. Kalau laki-laki, his. Kalau perempuan, her cousins. Ini namanya kata ganti pronoun ya. I, she, he, it, they, we, you berserta bentuk kepunyaannya sampai myself, ourselves ya, semuanya itu adalah pronoun. Jadi ada yang banyak harus disesuaikan.
Baik, selanjutnya change time and place words. Jadi ada kata, tempat, ataupun waktu yang harus kita ubah juga. Coba lihat, I will buy this house. Ada seorang mengatakan, saya akan membeli rumah ini. Ketika orang lain melaporkan, dia mengatakan bahwa dia, jadi orang yang mengatakan ini laki-laki, dia akan membeli, awalnya menggunakan this, kita ubah menjadi that. I will buy this house berubah menjadi he would buy that house. Dia akan membeli. Tadi Ibu bilang kan, kalau ada will maka berubah menjadi would. Makanya di situ would. He would buy this, aturannya diubah menjadi that. Kemudian, I'm waiting you here. Dia mengatakan bahwa dia, jadi dia mengatakan ini seorang perempuan, menunggu. Ini berubah menjadi present, berubah menjadi past. Kemudian waitingnya tetap. You berubah menjadi me, pronounnya berubah. Nah ini, here, di sini. Saya menunggumu di sini. Ketika kita laporkan, dia berubah menjadi, dia mengatakan bahwa dia menunggu saya di sana. Jadi karena tempatnya berbeda, kejadian ini sudah berlangsung, pindah tempat, maka here itu berubah menjadi there. Ya, kita lihat aturannya seperti apa. Nah, ini dia. Now berubah menjadi then. Ketika menemukan kata now di direct speech, you change into then in indirect speech. Kemudian kalau ada this, diubah menjadi that. Here become there. Ago, for example, a week ago, 1 minggu yang lalu. Kemudian kita mengatakannya a week before, ya, 1 minggu sebelumnya. Oke, kemudian today you change into the same day. Nah, how about tomorrow? Jadi ada besok itu diubah menjadi the next day. Yesterday become the day before or the previous day. Last week, last month, or last year itu berubah menjadi previous, ya. Previous week, previous month, and previous year. Kalau ada kata next, dia berubah menjadi the following week. Ya, jadi kalau ada last, kita sebutnya kan sudah lalu, berarti sebelumnya, previous. Kalau next, selanjutnya berarti yang akan datang, the following. Ya, kalau kemarin itu hari sebelumnya, besok hari yang selanjutnya. Ya, itu perubahannya terkait dengan change the adverb. Perubahan adverbnya. Nah, coba kita ubah. Change into indirect speech. She said, I will do this work. Ya, tadi the rules-nya adalah pertama. Oke, apa tadi pertama? Dia menggunakan reported speech. Jadi kita tulis ulang. She said. Dia mengatakan. Nah, ini masih direct speech. Dia punya pakai quotation. Maka kita ubah ke indirect speech. Dia mengatakan. Siapa yang mengatakan? Satu orang perempuan. Berarti I berubah menjadi she. Nah, kemudian ada kata will. Tadi Ibu bilang kalau ada kata will di direct speech diubah menjadi would. Would. Kemudian lanjutkan kata kerjanya do. Jika ada this diubah menjadi that. Oke, lanjut work. That's it. She said she would do that work. Ya, dia mengatakan dia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ali said, I'm going to go to Canada next week. Jadi Ali mengatakan, saya akan pergi ke Kanada pekan depan. Nah, kalimatnya adalah, yang mengatakan adalah Ali. Jadi Ali said, sorry, Ibu pindah. Ali said, you may put that or not, it's up to you, that. Nah, yang bicara Ali, berarti I-nya diubah menjadi pronounnya Ali adalah he. Nah, kemudian ada present, berarti kita ubah ke bentuk lampau. Was, he was going to
go to Canada. Nah, bagaimana dengan next? Diubah menjadi yes, the following, berikutnya ya, minggu depan, the following week. Sorry tulisannya seperti ini. Oke, jadi Ali said I'm going to go to Canada next week. Change into Ali said that he was going to go to Canada the following week. Ya, jadi ada banyak perubahannya. Nah, ini adalah reported verb, kemudian ini adalah the change of pronoun, kemudian ini nama negara jadi tidak berubah apa-apa, kemudian yang berubah adalah the adverb of time, the following week. Oke, berikutnya, my aunt said you can come and stay at my flat. Ya. Oke, my aunt said kita ulang sama reported verbnya, kemudian you. Bibi saya mengatakan kamu bisa datang dan tinggal di apartemen saya. Jadi ketika ini diubah, kamu berarti dia berubah menjadi I. Ya. Kemudian, nah bagaimana dengan ini? Yang kita pelajari tadi hanya dengan will. How about can atau models yang lain? Kita lihat dulu penjelasannya sedikit. Oke. Sorry. Yes. Will, maka ketika menemukan models, yang harus Ananda perhatikan adalah mengubahnya ke bentuk past. Will jadi would, can jadi could, may ketika dia bermakna possibility, mungkin, maka dia berubah menjadi might. May jika dia adalah permisi atau meminta, maka dia berubah menjadi could. Must menjadi had to. Kemudian bagaimana dengan could? Nah, kalau khusus untuk could, should, would, dan might, dia tetap tidak mengalami perubahan. Jadi yang mengalami perubahan hanya ini. Atau mungkin ada juga shall. Nah, dia berubah menjadi should. Nah, itu perubahannya. Jadi kalau bentuk lampaunya tetap, yang bentuk presentnya itu yang diubah khusus untuk must karena tidak ada special term yang seperti ini will jadi would, maka dia diubah menjadi had to. Kalau may, kita lihat lagi maknanya apa. Oke, that's it for today. I hope you enjoy learning with me about indirect speech. Thank you for your nice attention today. Hope to see you again. Thank you very much for your nice attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.